siang menjelang sore teman-teman guru SMA Negeri 12. Perkenalkan, nama saya Frida Manurung, saya dari SMA Negeri 12 dan saya mengampu bidang studi bahasa Inggris. Nah, pada saat ini adalah kesempatan saya sebagai anggota dari grup guru belajar seri yang kedua, seri AKM, ingin memberikan sedikit apa yang telah kami pelajari, yang telah kami dapat dari kegiatan AKM ini. Adapun kegiatan AKM ini kami selenggarakan, kami ikutin ketika kami berada di permulaan awal tahun 2021. Ini adalah kelanjutan dari seri guru belajar, seri pandemik COVID-19. Nah, terima kasih buat teman-teman yang bersedia memberikan waktunya kepada kami. Kita nanti ada beberapa guru yang akan melakukan pelintasan. Nah, dalam seri AKM ini ada banyak hal yang akan kita pelajari. Bahwa banyak sekali dogma-dogma yang mengatakan bahwa AKM itu adalah perubahan dari ujian nasional. Memang benar, AKM ini merupakan pengganti dari ujian nasional. Untuk tahun 2000 ajaran 2020-2021, kita tidak akan lagi mendapat atau siswa tidak akan mengadakan ujian nasional untuk penentuan kelulusan. Tetapi sebagai gantinya itu diadakan AKM. AKM itu sangat serupa tapi tidak sama. Bedanya itu kalau AKM itu, kalau ujian nasional itu biasanya diadakan di tingkat terakhir dari satuan pendidikan. Kalau di SD itu ada di kelas 6, SMP di kelas 9, dan SMA itu di kelas 12. Tetapi di AKM ini pengibasan, penyelenggaraannya diadakan di kelas 5 ke SD, lalu kelas 8 SMP, dan di kelas 11 untuk tingkat SMA. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa tidak seluruh siswa diikutkan dalam tes AKM ini, tes KM ini. Tetapi ada sampel saja, sekitar 20 siswa dari per kelas. Nah, saya rasa itu yang paling penting yang bisa yang inti-intinya yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Nah, dalam AKM ini akan ada 3 kecakapan yang kita akan pelajarin. Yang pertama, kecakapan belajar dari berinovasi, lalu menggunakan teknologi informasi, lalu kecakapan hidup untuk bekerja dan kontribusi pada masyarakat. Lalu ada yang dikejar dengan karakter pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari dari seri AKM ini. Mudah-mudahan kalau ada program-program yang lain, saya sangat mengimbau kepada teman-teman untuk beraktivitas karena sangat berguna bagi kita. Apalagi yang muda-muda ya, guru-guru yang masih berkompetensi lah untuk kedepannya, untuk menambah wawasan. Apalagi di seri pandemik ini kita tidak kemana-mana, tapi kita bisa belajar dari rumah. Dan ada beberapa lagi kemarin saya ikutin, itu adalah guru bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Saya mengajukan diri membawa nama sekolah, tetapi gagal. Dan dari yang saya lihat tadi malam itu penentuan pemenangnya, Kota Medan tidak terpilih. Dari Sumatera Utara itu ada 4. Pertama itu dari Deli Serdang, dari Serge itu SMK Pantai Cermin. Iya. Teman saya kebetulan Pak Halo. Lalu dari SM Pancur Batu, dari Ibu Ainike Tarigan. Lalu ada 2 sekolah lagi dari khusus bahasa Inggris ya. Itu. Jadi marilah teman-teman kita berinovasi. Kita mulai dari diri kita. Karena bagaimana kita merubah orang lain, kita aja tidak bisa berubah gitu ya. Nah, kita merubah diri kita lebih baik lagi supaya kita bisa merubah orang sekitar kita dan kita merubah dunia kita, terutama anak didik kita.
Nah, saya berharap sekali dengan yang sederhana ini, yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa diteruskan oleh teman saya berhubung waktu yang sangat sempit karena kita perlu banyak lagi belajar tentang penggunaan karya ilmiah ini. Nah, saya persilakan buat teman saya untuk meneruskan, Ibu Juliana, Ibu Esther Dona atau Ibu Murna. Kita berbagi step-step agar tidak semua bahas mengingat waktu. Jadi nanti video YouTube ini URL-nya nih kita bisa ambil masing-masing. Jadi satu URL aja bisa kita share. Yuk, Bu Juliana. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Bapak dan Ibu semua, untuk melanjuti dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elfrida Manurung, saya bernama Juliana Sumarmanta, mata pelajaran biologi. Jadi pada kesempatan ini, jadi yang sudah saya ikuti juga dari guru belajar, dari guru belajar lah untuk asesmen. Jadi di kegiatan ini ya banyak sebenarnya yang kita dapatkan, seperti kita menjadi tahu bagaimana sebenarnya kriteria pada penilaian ataupun pelaksanaan dari AKM ini sendiri. Jadi yang saya dapatkan dan yang mau saya bagikan di sini, ternyata AKM yang kita anggap di awalnya kita pikir inilah sebagai penentu dari kelulusan itu ternyata salah ya. Jadi ternyata AKM ini sendiri merupakan pemetaan nanti di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi merupakan menjadi gambaran bagaimana satu sekolah itu dapat dinilai pembelajarannya berhasil atau tidak. Itu sebenarnya dari kegiatan atau pelaksanaan dari AKM itu sendiri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elfrida tadi, bahwa pesertanya itu dari SD, SMP, dan SMA. Jadi tingkatannya berbeda. Kalau dia dari SD tadi di kelas 5, kalau SMP di kelas 8, kalau di SMA itu di kelas 11. Jadi ini bukan dari pelaksanaannya tadi, ternyata AKM ini sendiri dilaksanakan secara kontinu. Secara kontinu artinya bahwa kita sebagai guru di sini kita melakukan proses belajar itu seperti biasa, hanya ada kriteria atau ketentuan yang harus kita laksanakan. Jadi setiap jenjang ini atau setiap guru mata pelajaran ini harus ada catatan-catatan khususnya. Jadi dari sini, dari catatan-catatan khusus inilah kita nanti bisa kita petakan apakah kelas yang kita ampu itu sudah layak atau tidak untuk dijadikan menjadi siswa yang layak untuk AKM ya, di asesmen. Artinya sudah bisakah dari satu kelas yang kita ampu ini bisa mewakili dari sekolah itu sendiri. Ya, jadi itulah tujuannya adalah pemetaan untuk melihat apakah sekolah itu sudah layak dinilai bagus atau tidak. Ya, itu aja saya kira untuk menambahi penjelasan dari Ibu Elfrida. Tambahkan lagi dari teman saya Bu Dona dan Mirna. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari yang kami ikuti, yaitu BIMTEK Assessment Kompetensi Nasional. Dari yang bisa saya simpulkan,
yang telah kami pelajari sebelumnya, di AKM itu seperti yang sudah disampaikan tadi adalah program untuk memetakan kemampuan kognitif siswa. Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif sehingga siswa dapat mampu menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Jadi dilakukan sesuai per jenjang, dilakukan seperti tadi di SD, dia di kelas 5 SD. Hasil dari dilakukannya asesmen kompetensi minimum ini nanti dievaluasi, dan apa yang kurang itu nanti dilakukan peningkatan kepada gurunya untuk meningkatkan kualitas siswanya di kelas 6. Begitu juga waktu SMP dilakukan AKM terhadap kelas 7 untuk meningkatkan kualitas siswa di kelas 8, dan SMA seperti itu. Jadi itu AKM ini bukan merupakan penentu kelulusan, dia hanya digunakan untuk meningkatkan kognitif siswa. Nah, di dalam AKM ini nanti itu ada yang diukur beberapa, ada yang disebut dengan literasi numeris dan literasi dan numerasi. Nah, kemudian di dalam asesmen kompetensi minimum numerasi ini nanti itu akan erat kaitannya dengan seperti pelajaran matematika. Nah, kompetensi AKM literasi nanti erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa seperti itu dia. Oke, demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya hanya meneruskan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh 3 rekan saya tadi. Jadi dari awal di dalam SIMPKB kita, kalau kita buka SIMPKB itu ada 4 seri pembelajaran, yang mana tahun 2020 itu adalah seri pembelajaran, seri guru belajar COVID-19. Kemudian yang kedua ini sekarang ada seri AKM, kemudian nanti ada seri PKH, dan ada seri yang keempat itu seri inklusi. Nah, jadi yang pertama sudah berlalu. Ini yang berikutnya ada seri AKM. Dan kepada Bapak Ibu guru sekalian, untuk seri yang ketiga dan keempat itu belum lewat jadwalnya. Jadi boleh dibuka SIMPKB-nya masing-masing. Kalau mungkin yang pertama yang kedua tidak ikut, boleh nanti di seri yang ketiga dan keempat boleh diikuti. Gitu. Jadi nggak ada istilah kata terlambat untuk membuka atau mencoba kegiatan yang ada di SIMPKB. Nah, seri AKM atau asesmen kompetisi minimum, tujuannya ini adalah untuk menentukan nilai kompetensi nilai minimum pada peserta didik. Gunanya apa? Gunanya tujuannya untuk meningkatkan, untuk mengetahui mutu dari pendidikan yang sedang berlangsung, juga mutu sekolah gitu. Makanya yang diambil di sini pesertanya adalah siswa yang bukan mau tamat, tapi kira-kira kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun lagi mau tamat, yaitu kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA. Tujuannya ketika kita melakukan pemetaan terhadap siswa-siswa ini, masih ada kesempatan bagi mereka, bagi kita, bagi sekolah untuk membuat menjadi lebih baik lagi mutu pembelajaran terhadap siswa-siswi. Jadi kalau kita ambil secara acak pesertanya kelas 5 SD, kelas 2 SMP, 2 SMA, setelah itu ada hasil dari kita melakukan AKM ini, kita masih ada kesempatan untuk memberikan pembaharuan yang lebih baik kepada siswa itu. Jadi bukan hanya pada mau tamat, jadi mereka ketinggalan ya, enggak. Jadi kita lakukan ini sebelum siswa ini tamat gitu. Jadi kalau udah tamat nggak ada
mereka rasakan kembali gitu. Makanya diambil kelas 5 SD sebelum tamat, jadi mereka bisa merasakan efek atau dampaknya. Nah, kemudian seri AKM ini di dalamnya ada dua inti dari pembelajarannya, yaitu literasi dan numerasi. Literasi baca tulis, numerasi angka. Bukan berarti kita hanya fokus untuk membuat siswa bisa baca tulis dan mengenal angka, tidak. Ternyata kita lebih memperdalam siswa-siswi agar mereka mampu menganalisis suatu bacaan. Kalau baca tulis, saya rasa anak SD masuk SD, syarat masuk SD itu bisa baca tulis. Tapi baca tulis di sini maksudnya agar siswa-siswi mampu memahami apa yang mereka baca. Jadi nggak hanya sekedar baca. Terutama saya tahu guru bahasa Indonesia, kalau kita tatap muka ada wajib siswa itu melakukan literasi. Satu siswa, satu buku dalam tempo 1 bulan, kemudian dicatat atau editor. Nah, jadi bukannya sekedar baca, tapi ada yang mereka ambil kesimpulan dari situ. Kemudian angka juga begitu, bukan hanya mengenal angka 1 sampai 100 atau mungkin di atasnya, tapi mampu memahami, menjalankan materi-materi atau yang berhubungan dengan baca tulis dan angka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan hanya diketahui, tapi mampu dipraktekkan, itu tujuannya. Nah, jadi di sini hanya itu yang bisa kami tambahkan. Dan tujuan yang paling penting dari yang kami sampaikan berempat ini namanya pemimbasan. Kami menyampaikan di sini supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu guru sekalian, rekan-rekan kami boleh nanti seri ketiga dan keempat diikuti, dibuka SMPKB-nya diikuti, karena masih ada 2 seri lagi, kemudian didaftar, diikuti jadwalnya. Begitu. Demikian yang boleh kami sampaikan, kiranya boleh bermanfaat. Terima kasih.